Kait DP diduga menghina Persit itu gimana sih Mbak? Ini pakai baby sharknya nak. Ini alhamdulillahnya bulan puasa. Saya bilang sama pengacara saya karena saya juga banyak lihat dari komen dan teman-teman sesama artis juga hubungin saya, slow dulu lah, ini bulan puasa, apalagi kan sesama penyanyi dangdut gitu. Jadi oke, saya stop dulu karena ini bulan puasa. Alhamdulillahnya kena di bulan puasa, saya juga agak mereda. Tapi lawyer saya juga saya bilang kita slow dulu. Karena gini, kalau kita berondong, misalnya kita berondong, yang kita berondong akan ngumpet gak? Kalau kita berondong tuh sama peluru, pasti ngumpet. Oh gila nih, kalau gua keluar kepala gua habis nih. Misalnya kita main tembak-tembakan, berondong, pasti musuhnya ngumpet. Tapi kalau kita slow, akan muncul. Nah itu kan saya sepertinya berharapnya ya udahlah, kalau memang meminta maaf ya monggo. Kan saya bilang kalau salah saya aja salahin, jangan bawa-bawa Persit, jangan panggil suami kita, jangan coba-coba tegur itu kan itu buat abdi negara itu mungkin agak jelek ya. Saya tegur itu berarti dia ada kesalahan fatal gitu loh. Yang bisa menegur juga biasanya jauh di atas suami kita pangkatnya. Tidak sembarangan bisa negur suami kita. Apalagi suami saya sudah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Nanti kalau misalnya itu ditujukan saya atau ditujukan pada yang lain, akan bertanya, profesi kamu apa yang telah kamu hasilkan buat negara? Apa yang telah kamu sumbang buat negara sehingga kamu berani menegur abdi negara, kan gitu nanti ujung-ujungnya ya. Tapi saya saat ini bulan puasa saya agak merendah dikit, agak lemah. Siapa tahu di sana mau menyadarin, hubunginlah pengacara saya. Kalau malu ke saya, pengacara saya atau ke teman kita. Aku teman saya, melalui teman saya minta maaf segala macam, itu sebenarnya sih enak banget. Udahlah, mungkin hilap karena waktu itu kan dia saya lihat di YouTube itu dia lagi kayak ngobrolnya kayak tektokan, kayak sama netizen kali. Mungkin terbawa euforia, terbawa emosi atau terbawa jealous, terbawa apalah. Kenapa saya bilang jealous? Karena dari WA yang saya punya aja, bahwa di sana saya ditanyakan ke dua orang dukunnya, dua orang paranormal apa saya nggak ngerti. Dia bilang malah nanyain katanya Tessa Mariska tuh benar nggak sih pernah kenal berhubungan sama ini, tuh ada WA di saya. Jadi saya pun sampai ditanya ke orang pinter, berarti mungkin lagi cemburu atau lagi jealous. Kalau dibilang aja ini ada buktinya sama saya. Begitu kejelasannya, kecemburuannya dengan Tessa Mariska sampai menanyakan ke dukun-dukun, ke orang pinter gitu loh. Jadi tanya aja ke saya. Saya bilang cuma kenal kok. Saya bilang nggak pernah saya ngomong macam-macam. Jadi saya nggak usah dicemburuin, kan saya sudah punya laki, saya sudah punya suami. Nggak usah cemburuin saya, nggak usah hina-hina saya. Karena begitu kamu hina saya, berarti kamu juga menghina yang namanya pacar kamu. Kok bisa dia istilahnya mengenal saya kalau kamu hina-hina saya? Berarti kalau kamu hina saya jelek atau kamu hina saya bagaimana? Berarti kamu juga jauh lebih jelek dari saya karena kamu setelah saya mengenal dia. Tapi somasi kemarin tuh sudah dikirim kan apa belum? Apa? Somasi sudah. Somasi yang kedua kan somasi terbuka. Somasi pertama somasi terbuka. Iya. Somasi kedua itu langsung dikirim ke sama pengacara, langsung dikirim ke rumahnya. Yang nerima adalah asistennya gitu. Kebetulan yang bersangkutan tidak di rumah, itu untuk menjaga bahwa kita benar-benar mengirim. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima. Itu sebenarnya. Tapi yang diinginkan, maaf Mbak, yang diinginkan proses hukum kah atau hanya sekedar permintaan maaf atau seperti apa? Itu nanti kalau saya minta maaf, tapi kalau proses hukum itu nanti Pak pengacara yang ngomong. Itu Pak pengacara, karena di sini ada bukan saya yang kena sebenarnya. Ya, walaupun saya tahu tujuan pelurunya kemana, saya tahu. Tapi instansi yang kena, dan instansi yang kena Persit yang kena juga. Kalau kan dia bilang TNI, itu instansi juga kan yang kena. Itu udah melebar. Tapi kan DP sekarang nggak ada hari kebahagiaan, dia lama minta ada doa atau gimana nih? Iya, saya doa tetap. Saya bagaimana saya waktu bertemu pertama. Yang mulai asal muasal kecemburuan ini adalah waktu saya bilang, sampaikan. Kan dia bertanya, kakak suaminya TNI ya? Kan saya cuma ketawa. Nah, karena dia sudah bertanya ke saya juga balik bertanya. Kan itu adab orang timur ya. Kalau kita sudah disapa, kita balik nyapa. Saya pun menyapa. Oh iya, apa kabar dengan mas kamu? Dengan pacar kamu, salam ya. Oh kakak kenal teman saya lama, orangnya baik loh. Itu karena waktu itu dia lagi putus, saya bilang orangnya baik, kalau bisa kamu nyatu aja, orangnya baik kok, karena aku tahu lama. Itu doang, aku kenal lama. Dari situ asal muasalnya terbakar api cemburunya, dari situ.
Kenapa saya bilang tebak rapat cemburu? Karena di sini ada bahwa saya sampai ditanyakan ke orang pinter, 2 orang pinter ditanyakan. Nah, ini menarik. Ditanyakan ke orang pinter, berarti ada dugaan DP ini senang main orang pinter gitu. Apa gimana, Mbak? Kalau menurut teman saya yang ada di situ, sorry ya, maaf ya, ini saya bercerita, saya menceritakan apa yang cerita teman saya. Katanya, kakak gini, ada misalnya malam-malam nelpon gitu, mas, eyang atau mbah apa gitu kan, masku ada di mana gitu, oh ada di suatu tempat, kata yang itu kan, oh lama sama siapa, sama perempuan apa sama laki. Jadi itu sama lagi misalnya saudara teman saya tidak ke bawa bedaknya itu nggak bisa dipakai karena katanya jangan mbak itu bedak dari eyang, bedak dari ini gitu. Jadi kalau zaman dulu penyanyi zaman dulu di kampung-kampung dulu itu ada bedak namanya dukun-dukunin, jadi nggak boleh dipakai orang. Nah itu yang saya dengar saya asik-asik aja, oh ya, oh tapi di sini dia bilang menurut kebatinan enggak, setahu saya kebatinan itu dukun ya. Ada 2 orang, ada 2 dia sebut namanya, ada saudaranya sampai sama itu dia sebut nama, tapi orang itu juga kebatinan. Jadi saya pikir oh ternyata dukun itu masih ya gitu. Saya juga pikir oh masih ya dukun itu ya. Berarti di dunia keartisan banyak dukun, Mbak. Soal dukun mendukun ini. Nah saya nggak tahu ya apakah atau gini, dulu kan simbolnya bener nggak, dulu simbolnya kalau orang goyang itu dikasih susuk-susuk ya biar kelihatan keren ya dulu ya. Kok sekarang masih ada gitu, saya juga bingung. Sebenarnya saya nggak percaya, tapi karena saya lihat teman saya bersungguh-sungguh ngomong, ternyata ini bukti juga bahwa ada, saya percaya. Oh ada ya, ternyata oh sampai nama saya Tessa Mariska katanya ini, oh nggak mungkin kenal sama ini ahli kebatinannya. Oh ini ada juga kameranya, hai, gue kira nggak ada, ini capek loh dia megang. Jadi saya percaya nggak percaya apa yang diceritakan oleh saudari Indah Sari, tapi saya pikir oh gitu ya, oh gitu. Jadi ada orang yang berkedok dengan agama, bertopeng dengan agama, tapi ternyata bukannya dukun itu musyrik ya. Setahu saya dukun itu musyrik, menduakan Tuhan ya. Saya nggak tahu, saya cuma bertanya. Tapi kok ada orang yang berbungkus agama, tapi kuat sekali main dukun, saya juga bingung. Tapi mungkin untuk bertahan hidup ya saya, karena kan udah tua juga ya. Ada orang yang udah tua yang pengen goyang-goyang ranjang gitu di atas panggung ya. Mungkin dia ingin mempertahankan ke ini ada ya, ke apa ya? Ke dunia glamornya kali. Jadi pakai dukunnya itu masih ada saya. Bukan permak operasi aja, ternyata dukun masih ada. Jadi hati-hatilah. Hati-hati lo, dukun bertindak itu tuh masih ada ternyata. Gue kira zaman dulu saya. Ternyata zaman sekarang ada. Wah. Oke. Terima kasih, Mbak.